Ada satu pepatah lama, pohon besar pun bisa tumbang kalau akarnya mulai rapuh. Kalimat itu rasanya pas buat menggambarkan Real Madrid musim ini. Klub sebesar Los Blancos kini sedang berdiri di titik yang tidak nyaman. Bukan cuma karena hasilnya mengecewakan, tapi karena fondasi permainan mereka ikut dipertanyakan. Madrid sedang berada di titik kritis setelah rangkaian masalah yang tidak kunjung selesai. Mulai dari performa tim yang naik turun, komposisi skuad yang belum ideal, sampai tekanan besar karena ancaman 2 musim tanpa trofi. Masalah paling mencolok ada pada cara Madrid kehilangan wibawa. Kalah itu biasa dalam sepak bola. Tapi ketika tim sebesar Real Madrid mulai terlihat mudah goyah, disitulah alarm berbunyi lebih keras. Mereka disingkirkan Bayern Munchen di Liga Champions dengan agregat yang menyakitkan. Lalu di Liga Domestik terus kehilangan poin pada saat yang semestinya jadi momentum mengejar. Situasi ini membuat Madrid terlihat seperti tim yang masih punya kualitas individu luar biasa, tapi belum punya bentuk permainan yang benar-benar solid. Luis Figo menilai musim sulit. Madrid tidak lepas dari perubahan di kursi pelatih. Itu bukan omongan kosong. Creo que circunstancialmente es complicado que suceda, más que nada que se dé el caso de que todos esos jugadores que han venido a primera vez. Klub sebesar Madrid sangat bergantung pada kestabilan arah, terutama ketika ruang ganti dipenuhi pemain bintang dan ekspektasi publik selalu berada di langit. Begitu struktur tim goyah, efeknya langsung terasa kemana-mana. Lini tengah kehilangan kontrol, pertahanan gampang ditembus saat transisi, dan lini depan sering dipaksa menyelesaikan masalah tanpa dukungan pola yang rapi. Yang lebih mengkhawatirkan, Madrid sekarang seperti belum sepenuhnya tahu mau menjadi tim seperti apa. Nama besar tetap ada, kualitas pemain tetap mewah, tapi identitas di lapangan justru samar. Dalam beberapa laga mereka terlihat agresif. Di laga lain malah tampak bingung menguasai tempo. Ini yang membuat kritik terhadap Madrid musim ini terasa lebih tajam. Masalahnya bukan semata soal kalah atau menang, melainkan soal arah. Kalau situasi ini terus dibiarkan, Madrid bukan cuma menghadapi musim buruk, tapi juga risiko tertinggal dari rival-rival yang lebih siap secara struktur. Klub sebesar mereka tentu tak akan panik secara terbuka, tapi tekanan sudah jelas terasa. Pada akhirnya, Madrid sekarang tidak sedang butuh sekedar tambalan. Mereka butuh pembenahan yang jujur, karena sejarah besar tidak otomatis menjamin masa depan tetap aman. I am Jose Mourinho. I've coached the best clubs in the world. I've won the Italian, Portuguese, English and Spanish champions. Ada kalanya, masa lalu datang bukan untuk diulang, tapi untuk menggoda. Itulah yang sedang terjadi saat nama Jose Mourinho kembali dikaitkan dengan Real Madrid. Ketika sebuah klub besar mulai oleng, nama-nama lama yang penuh wibawa biasanya langsung muncul ke permukaan. Madrid memang belum melakukan kontak resmi dengan Mourinho, tetapi rumor soal kemungkinan reuni itu sudah cukup untuk memanaskan situasi. Nama Mourinho memang tidak pernah netral di Madrid. Ia pernah datang membawa mentalitas perang, membentuk tim yang keras, tegas, dan berani menantang dominasi Barcelona di masa yang sangat sulit. Banyak supporter masih ingat bagaimana Madrid di eranya bermain dengan tensi tinggi, penuh karakter, dan punya daya saing yang kasar tapi jelas. Karena itu, ketika situasi tim sedang goyah seperti sekarang, wajar kalau sebagian publik kembali melirik sosok yang pernah membuat Madrid terasa galak. Tapi sepak bola tidak hidup dari nostalgia. Belum ada langkah konkret dari Madrid ke Mourinho. Artinya, rumor ini lebih banyak berbicara soal kegelisahan klub daripada soal keputusan nyata. Ketika satu nama lama kembali dibicarakan, itu biasanya menandakan bahwa arah klub sedang dipertanyakan. Madrid seperti sedang mencari jawaban. Apakah mereka butuh pelatih keras yang bisa mengembalikan disiplin, atau justru butuh sosok baru yang membawa ide lebih segar? Reuters sempat menyorot bagaimana Mourinho masih punya hubungan emosional dengan Madrid, termasuk komentarnya soal Alvaro Arbeloa yang kini ada di lingkaran pembicaraan sebagai pelatih. Itu membuat isu ini semakin menarik. Mourinho tidak benar-benar jauh dari bayang-bayang Bernabeu. Namanya selalu punya bobot, selalu punya cerita, dan selalu bisa membelah pendapat publik. Namun masalah Madrid sekarang terlalu besar untuk diselesaikan hanya dengan nama besar. Klub ini sedang butuh lebih dari sekedar figur karismatik.
Mereka perlu pelatih yang bisa mengatur ulang struktur tim, menghidupkan keseimbangan permainan, dan mengembalikan stabilitas ruang ganti. Mourinho jelas punya pengalaman untuk menghadapi tekanan, tapi pertanyaan utamanya bukan apakah dia cukup besar untuk Madrid. Pertanyaannya, apakah Madrid hari ini masih cocok dengan cara Mourinho membangun tim? Rumor ini pada akhirnya membuka satu kenyataan. Kursi pelatih Madrid sedang panas, dan setiap nama yang lewat akan selalu terasa penting. Tapi seperti kata orang, obat lama belum tentu cocok untuk penyakit baru. Emas diuji dengan api, manusia diuji dengan keadaan. Kalimat itu terasa pas untuk Eduardo Camavinga. Di tengah musim yang tidak mulus, ketika performanya diganggu cedera dan rumor transfer mulai beredar, gelandang muda Prancis itu justru memilih bertahan di Real Madrid. Camavinga tidak tertarik meninggalkan klub, meski namanya sempat dikaitkan dengan kemungkinan dijual di musim panas. Keputusan itu menarik karena datang di saat situasinya sedang tidak ideal. Camavinga bukan sedang berada di puncak performa, justru sebaliknya. Musim ini dia beberapa kali kesulitan menemukan ritme, menit bermainnya tidak selalu stabil, dan perannya di lini tengah terasa belum sekuat musim-musim sebelumnya. Cedera pergelangan kaki ikut menghambat laju perkembangannya. Dalam tim yang sedang penuh sorotan, kondisi seperti itu sangat mudah membuat seorang pemain kehilangan pijakan. Tapi Camavinga justru memilih tetap berdiri. Itu menunjukkan ada keyakinan bahwa perjalanannya di Madrid belum selesai. Dikutip dari Reuters, salah satu momen paling pahit datang saat Madrid tersingkir dari Bayern Munchen, termasuk insiden kartu merah yang makin memperburuk malam buruknya. Camavinga bahkan tampak emosional setelah laga itu. Dari sana, kelihatan bahwa tekanan musim ini benar-benar masuk ke sisi personal. Namun di balik semua itu, Camavinga masih punya modal besar. Ia adalah tipe gelandang yang tidak mudah dicari penggantinya. Dia bisa merebut bola, membantu transisi, membawa permainan keluar dari tekanan, dan punya energi yang sangat berguna saat tim butuh intensitas. Masalahnya sekarang ada pada konsistensi dan kedewasaan bermain. Madrid menunggu versi Camavinga yang bukan cuma berlari kemana-mana, tapi juga tahu kapan harus menenangkan tempo dan kapan harus menusuk. Itulah kenapa keputusan bertahan ini penting. Camavinga tidak sedang memilih jalan mudah. Dia tahu persaingan di lini tengah Madrid ketat, tahu sorotan ke dirinya besar, dan tahu musim ini belum berpihak padanya. Tapi justru dari situ terlihat bahwa dia masih ingin bertarung. Dalam klub seperti Madrid, tidak semua pemain tahan menghadapi musim yang sulit. Camavinga setidaknya menunjukkan satu hal, dia belum menyerah. Kalau musim ini adalah bab yang berat, maka musim berikutnya bisa jadi titik pembuktian. Dan bagi pemain muda, kadang nilai paling besar bukan terlihat saat semua berjalan lancar, tapi saat dia tetap bertahan ketika keadaan sedang berantakan. Tak semua yang mahal langsung terasa pas. Dalam sepak bola, ada pemain yang datang dengan harga besar, ekspektasi besar, lalu butuh waktu lebih lama untuk benar-benar menemukan tempatnya. Aurelian Tchouaméni sedang berada di ruang itu. Manchester United memantau gelandang Real Madrid tersebut untuk bursa transfer musim panas. Ketertarikan itu langsung memunculkan pertanyaan besar. Apakah Madrid masih melihat Tchouaméni sebagai bagian utama masa depan? Atau justru mulai membuka kemungkinan lain? Tchouaméni datang ke Madrid dengan beban yang tidak ringan. Ia diproyeksikan menjadi penerus peran penting di lini tengah, terutama sebagai gelandang yang kuat dalam duel, disiplin menjaga area, dan mampu menjadi penyeimbang untuk para pemain kreatif di sekitarnya. Secara atribut, dia memang punya semuanya. Fisik kuat, pembacaan ruang cukup baik, duel udara solid, dan bisa membantu pertahanan dalam situasi yang kacau. Tapi sepak bola Madrid tidak pernah hanya soal atribut. Masalah utama Tchouaméni adalah bagaimana ia belum selalu terlihat dominan dalam ritme permainan tim. Saat Madrid butuh kontrol, ia kadang belum sepenuhnya mampu menjadi pusat ketenangan. Saat tim kehilangan arah, kontribusinya belum selalu cukup untuk mengubah keadaan. Menurut beberapa sumber yang ikut menyorot situasinya, pertanyaan terhadap Tchouaméni bukan soal kualitas dasar, melainkan soal apakah ia benar-benar cocok menjadi poros utama dalam proyek besar Madrid.
Di sisi lain, minat dari Manchester United justru menegaskan bahwa nilainya masih tinggi. Klub Inggris itu tidak akan melirik pemain yang dianggap abis. Artinya, Tchouaméni masih punya reputasi dan daya tarik besar di pasar. Masalahnya kini ada pada keputusan Madrid sendiri. Kalau mereka mempertahankannya, berarti klub masih percaya bahwa sistem tim yang belum membantu Tchouaméni tampil maksimal. Tapi kalau mulai membuka pintu, itu bisa dibaca sebagai tanda bahwa evaluasi terhadap lini tengah sedang berjalan serius. Untuk Madrid, keputusan soal Tchouaméni nanti bukan sekedar soal jual atau simpan. Ini soal cara mereka membaca masa depan. Klub sebesar Madrid harus tahu pemain mana yang layak dipoles lebih jauh dan pemain mana yang sebaiknya dilepas sebelum nilainya turun. Tchouaméni sekarang sedang berdiri di tengah keputusan itu. Dan seperti pepatah lama, jalan yang bercabang selalu menuntut keberanian untuk memilih. Madrid harus segera menentukan arah, karena lini tengah adalah jantung permainan. Kalau jantungnya ragu, seluruh tubuh tim akan ikut goyah.